Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STBA Persada Bunda YouTube channel. So everyone, hari ini kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan website e-learning untuk pelaksanaan English Proficiency Test bagi calon wisudawan. Jadi di sini nanti para calon wisudawan akan diarahkan untuk menuju website e-learning.puskabatraya.org dan kemudian tampilan bisa dilihat seperti ini. Peserta diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi di sini menu login ada di pojok kanan atas. Login di sini untuk username, pengawas akan memberikan 15 menit sebelum pelaksanaan tes melalui Google Meet. Jadi nanti akan di-share filenya di WA Group, lalu peserta tinggal copy-paste saja username dan password. Username di sini kalau untuk calon wisudawan, dia dalam bentuk NIM. Jadi seperti ini, kita anggap saja ini NIM-nya. Lalu passwordnya ini adalah kode tesnya. Jadi nanti setiap sesi berbeda-beda. Jadi pengawas yang memiliki akses untuk memberikannya. Baik, di sini saya masukkan passwordnya. Oke, sepertinya ada kesalahan di passwordnya. Kekurangannya di sini adalah kita tidak bisa tampilkan passwordnya. Jadi pastikan, saya sarankan memang di copy paste supaya tidak salah ejaannya. Oke, baik, sudah benar. Jadi seperti ini ketika sudah login tampilannya. Ini tutorial Puskabatraya adalah surname-nya. Jadi nanti di sini akan ada nama mahasiswanya. Ini menu-menunya, tampilannya ada dashboard, site home, calendar, private files, my courses, dan ini tes kita. Jadi yang akan kita gunakan selama berjalannya tes hanya ini saja, kode tesnya, GPT 02. Sebelum itu, coba saya kembali ke dashboard dulu. Jadi, kemungkinan tampilan lewat handphone dengan website sedikit berbeda. Jadi, hampir mirip tampilannya, menunya sama, mungkin letak posisinya yang sedikit berbeda. Jadi, seperti ini kira-kira. Biasanya peserta lebih suka di-scroll ke bawah, seperti ini. Oh, ini ada English Proficiency Test 02. Ini yang mana, Bapak Ibu? Ini yang mana? Diklik, sering sekali jadi pertanyaan. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi, langsung saja kita fokus ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jika tidak muncul bagaimana? Bisa dilihat di sini ada garis 3, tinggal diklik saja, ambil yang IPP 02. Jadi ini cara tercepatnya atau shortcutnya di sini. So, ini ada beberapa menu di sebelah kiri, participants, wages, competences. Ini tidak kita gunakan, kita hanya fokus ke grades. Grades nanti akan digunakan peserta untuk melihat nilai akhirnya. Jadi bisa dilihat benar salahnya pada grade. Ini ada pilihan, ini section pelaksanaan tes kita, ada listening comprehension, structure and reason expression, reading comprehension, and the last feedback e-learning. Ini yang paling wajib untuk mengklaim e-sertifikat, jadi harus isi dulu feedback e-learningnya. Hanya itu saja fokus kita. Grades, listening comprehension, structure written expression, reading comprehension, dan feedback e-learning. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi nanti saat join ke Google Meet, pengawas akan memberikan tutorial singkat tentang tata cara penggunaan website ini, jadi para peserta diharapkan memperhatikan dengan baik. Bisa dilihat tampilannya di sini, ini adalah section pertama, listening comprehension. Dia terdiri dari ada 5, ada part A, part B, ada section 1, 2, part C, section 1 and 2. Dan di sini ada checklist-checklist seperti ini. Ini tidak terlalu signifikan fungsinya. Jadi ini peserta bisa mengisi sendiri untuk mempermudah. Oh, saya sudah selesai nih listening comprehension part A. Saya checklist sendiri. Boleh untuk melihat tanda jika misalnya peserta saya lebih ingin mengerjakan structure dulu, ya sudah, bisa dikerjakan, tapi jangan lupa ditandai supaya tahu oh ini sudah selesai. Karena sistem tidak otomatis akan memberikan checklist ini. Jadi checklist ini peserta sendiri yang akan menandainya. Bagaimana jika saya tidak klik, apakah berpengaruh? Tidak ada pengaruh. Jadi ini hanya optional untuk mempermudah. Kita masuk ke listening comprehension part A. Tampilannya seperti ini. Listening comprehension part A. Di sini ada instruksinya ya. Ya namanya listening pasti biasanya diawali yang part A ini adalah percakapan singkat 2 orang. Jadi conversation between 2 people. Di sini ada keterangan waktu. Attempt allowed artinya peserta hanya bisa klik 1 kali saja. Jadi ketika sudah attempt quiz now artinya
klik langsung mulai. Jadi tidak bisa di cancel, harus dilanjutkan. Kuis ini dibuka dari 1 Juli sampai 7 Agustus. Tapi untuk peserta tes bukan selama ini ya, ini hanya kuisnya. Tapi peserta punya akses paling lama 3 jam. Lewat dari jam yang ditentukan, tes akan terkunci otomatis, skornya langsung muncul. Jadi usahakan dilihat batas waktunya. Untuk listening ini ada 40 menit. Berarti bisa kita lihat sekarang attend quiz now. Nah, di sini dikatakan waktu yang diberikan 40 menit. Jadi waktunya terus berjalan dan peserta harus menyelesaikan sebelum waktunya habis. Kalau sudah yakin, kita mulai. Baik, di sini seperti ini tampilannya yang bisa dilihat di layar handphone atau laptopnya peserta. Question 1, berarti ini pertanyaan nomor 1, belum dijawab ya. Mark out. Jadi nilai untuk satu soal ada 1 poin sampai akhir. Jadi satu soal 1 poin. Jika ingin mendengarkan audio, bisa klik Would you help me with this? I'll wash the lettuce if you make the dressing. Jadi bisa di replay, bisa di play ulang, balikkan ke belakang, playback, bisa di play forward, bisa juga kalau misalnya kurang jelas bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan page-nya peserta. Jadi for example kita klik ini jawaban kita. Ketika sudah selesai kita bisa next page. Oke, di sini ada quiz navigation. Kalau sudah dijawab dia akan abu-abu. Jadi kalau belum dijawab dia di sini akan berwarna putih. Seperti ini, not yet answered. Jadi kalau sudah dijawab dia akan memberikan tanda abu-abu. Jadi misal kita skip soal nomor 2 lanjut nomor 3, jadi terlihat nanti ada perbedaan. Kita contohkan saja. Misalnya soal nomor 2 ini saya tidak tahu. Ya udah saya skip. Oh ini saya sudah tahu. Saya next kan. Oke, di sini ada terlihat. Oh nomor 2 belum dijawab. Nomor 3 sudah. Baik, ini dia ada perbedaannya. Sebelah kanan di sini ada finish attempt. Ini ketika diklik artinya sudah selesai semua. Tapi jika peserta belum menyelesaikan semuanya, lebih baik diselesaikan dulu, baru klik finish attempt. Jadi sini ada waktu yang terus berjalan ya, countdown. Dia menghitung mundur. Jadi peserta selalu ketika mengerjakan memperhatikan waktu ini berapa yang tersisa. Jika seandainya waktu belum habis sudah selesai, jangan lupa klik finish attempt. Di sini akan terlihat jawaban nomor berapa saja yang belum dijawab. Jadi dia memastikan dulu, wow banyak sekali yang belum dijawab ya. Oke, berarti saya harus jawab nomor 2, back to nomor 2, begitu sampai seterusnya. Jika sudah yakin, bisa submit all and finish. Jika belum ingin dijawab atau belum yakin lagi, bisa return to attempt. Return to attempt kembali lagi ke soal-soal yang tadi. Tapi kalau rasanya sudah, waktu masih ada untuk cross check, bisa langsung saja klik submit all and finish. Ini yang harus diperhatikan. Ketika sudah klik submit artinya apa? No longer be able to change. Jadi sudah clear ya, close dan tidak bisa diotak-atik lagi. Artinya sudah terkunci. Jadi kalau sudah yakin submit all and finish. Jika sudah submit all and finish, tesnya sudah keluar dan di sini sudah muncul hasilnya. Grade di sini adalah berarti ada 30 soal. Satu soal bobotnya 1, berarti ada 30 nilainya, berarti dikatakan 00 artinya salah semua. Jadi kalau ada yang bingung, Bu, ini kenapa saya bisa 00 berarti dia salah semua. Jadi kalau nilai saya 2 berarti 2 benarnya. Karena satu soal sekali lagi nilai 1. Jadi berapapun muncul di grade ini adalah itulah nilai untuk listening part A. Ini final grade sudah katakan. Jadi no more attempts berarti sudah terkunci. Kalau sudah submit all and finish, jadi sudah muncul seperti ini dan tidak bisa lagi di apapun di otak-atik. Dan jika waktu habis sama tampilan juga seperti ini, back to the course. Jadi kalau sudah muncul back to the course artinya waktu habis. Jadi mohon maaf itu tidak bisa lagi di otak-atik. Jadi silahkan lanjutkan ke bagian tes yang lainnya. Ingin melanjutkan bagaimana caranya? Bisa kita lihat di pojok kanan, ini bisa lanjut part B. Part B bisa. Kita lanjutkan part B. Untuk listening comprehension part B ini berbeda dengan yang part A. Kalau part A conversation-nya ada setiap soal. Kalau untuk part B tidak. Part B hanya ada di awal saja. Longer conversation-nya hanya di awal. Jadi ini
di play dulu Part sampai selesai. Jika sudah yakin dengan apa yang didengar, baru lanjut ke soal. Jadi soalnya ada di setelah attempt quiz. Sekali lagi, untuk part B ini soalnya ada di awal di audio ini. Jadi ketika sudah masuk ke soal, conversation-nya ada di awal. Jadi soal sudah masuk di soal, yang audio yang diputar adalah pertanyaan, bukan conversation lagi. Waktunya 10 menit. Jadi kita mulai start attempt. Lalu di sini muncul sama tampilan seperti tadi, nilainya 1, soal nomor 1. Karena ada 4 soal, jadi sedikit munculnya. Waktunya 10 menit dia sudah berjalan, kita play. How much time does the man have to write the paper? Jadi bisa dilihat di sini audionya adalah menanyakan soal yang dari percakapan sebelumnya yang di awal tadi. Lalu bagaimana caranya jika saya belum dengar soalnya, Bu? Apakah saya bisa kembali? Di sini ada pilihan listening comprehension part B section 1. Bisa diklik. Nah, jadi pilihannya ada di atas ini. Diklik lagi listening comprehension part B-nya. Kembali, ini dia percakapan yang tadi. Jika lanjut bagaimana caranya? Continue to the last attempt. Berarti yang terakhir tadi nomor 1 ya. Oke, kita jawab. Lalu kita next. Lalu muncul lagi pertanyaannya, apakah bisa kembali dengan cara yang sama? Klik lagi. Diklik lagi, muncul lagi soalnya. Didengar percakapannya, maaf. Didengarkan lagi percakapan, balik lagi continue to the last attempt. Lanjut dia ke nomor 2. Cara seperti ini sebenarnya kurang efektif. Pertama, kita takut masalah jaringan. Ketika back lagi banyak memakan waktu ya. Kalau jaringannya bagus, klik ini backnya cepat. Tapi kalau agak sedikit susah sinyal, saya sarankan dengar baik-baik dulu percakapannya. Jadi langsung dilihat soalnya dengan cepat. Jadi jangan terlalu lama. Jadi jaraknya cepat supaya masih ingat apa percakapan yang dengarkan tadi. Tapi terserah, itu style dari peserta. Jika sudah selesai, oke. Jika sudah selesai, kita next kan. Kemudian next selanjutnya lagi. Jika sudah selesai, ini saya ciptakan semuanya dijawab keempatnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini, oke, sudah semua ya. Berarti bisa dilihat di sini oleh peserta jika sudah semua seperti ini tampilannya. Semuanya sudah dijawab. Kalau belum yakin bisa return to attempt karena waktunya masih banyak. Tapi kalau yakin submit all and finish. Jadi ini akan diulang-ulang terus sampai berakhirnya setiap seksi yang ada di sini. Berarti ini sudah ya. Oke, dari 3 soal ternyata saya asal jawab juga benar 3. Wow, amazing. Jadi nilainya 4 kalau benar semua, berarti saya 3. 3 dari 4 berarti 1 salahnya. Jika sudah selesai, berarti tidak boleh lagi kembali. Yang ada kembali ke awal ya. Lanjut ke listening comprehension part B. Sampai seterusnya, ini bisa dilihat time limit waktu sampai habis tes. Kalau ingin jam bisa juga di sini jam 2 bisa dipilih, written dulu, expression dulu, structure dulu, reading dulu. Tapi sekali lagi jika takut ragu, saya sarankan lebih baik berurutan. Takutnya terlupa karena banyak peserta yang juga terlewat beberapa tes. Misalnya dia written expression tapi dia lupa mengerjakan structure. Jadi nanti sayang kalau dia terbuang waktunya. Untuk informasi, misalnya dia sudah mengerjakan semua kecuali structure. Jika structure ini belum di attempt quiz-nya, berarti masih bisa dikerjakan. Jadi waktu mulai berjalan ketika peserta sudah klik attempt quiz. Jika belum diklik, berarti masih bisa dikerjakan. So don't worry everyone. Kalau sudah diklik, berarti waktunya berjalan, dia akan otomatis terkunci. Tapi kalau belum diklik, berarti masih ada waktu. Jadi itu maksudnya 3 jam diberikan, misalnya terlupa di bagian structure. Saya belum kerjakan sama sekali, berarti masih aman. Artinya masih bisa dikerjakan selagi ini belum diklik. Baik, seandainya sudah selesai, kita anggap saja reading sudah selesai semuanya. Oh ya, saya takut terlupa. Mohon maaf, kita balik dulu ke bagian structure tadi. Ini yang saya katakan, kadang masalah jaringan kita ketika ingin jump to next section, nih putar-putar dia, ada masalah jaringan. So, kita ingin ke structure.
ingin ke structure. Structure di sini untuk diketahui, di sini adalah melengkapi kalimat. Jadi akan ada fill in the blank, the president. Berarti kalau di sini contohnya apa yang kurang dari kalimat ini dalam bahasa Inggris, tentu harus ada subjek diikuti oleh predicate atau verb. Oke, di sini berarti jawabannya adalah A karena ini satu-satunya adalah verb. Jadi seperti itulah menjawabnya, melengkapi kalimat. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada struktur kalimat subjek, predicate, objek ya, sama dengan yang lain juga, ada keterangan waktu. Bahasa Indonesia juga sama. Jadi itu yang kita lengkapi. Jadi kita coba start a time. 20 menit waktu yang diberikan seperti ini. During the Precambrian period, the earth crust firm and lies blank in the seas. Berarti apakah yang kurang di sini? Nah, kita sesuaikan. Yang manakah jawabannya? Jadi seperti itu sampai seterusnya. Selanjutnya untuk written expression, di sini berbeda. Kalau written expression mencari yang salah, bisa saya katakan ini seperti error analysis. Jadi kita cari yang mana yang salah dan temukan yang benar. Kita hanya mencari yang salah saja. The fourth string on a violin or tune in fifth. Jadi di sini kira-kira the fourth string, seharusnya ini plural gitu. Ini salah. Berarti four itu dikecil S. Kalau stringsnya kita pilih string, berarti jawabannya benar adalah B. Jadi seperti itu. Kita lihat ini ada 15 menit waktu yang diberikan. Seperti ini. In space with no gravity for muscles to work against, the body becomes weakly. Jadi di sini no against the body atau weakly. Di sini ada pilihannya. Apa kira-kira yang salah ya? For example, di sini kita pilih adalah against, lalu next page. Jadi sama seperti itu juga. Jadi sama, dia mencari yang salah. Itu contoh yang diberikan. Jadi itu yang berbeda ya. Kalau listening jelas dia percakapan. Kalau untuk written expression dan structure, dia mencari melengkapi kalimat dan dia mencari yang mana yang salah. Reading sama juga seperti reading yang lainnya. Biar kita membaca teks, waktunya 15 menit. Kita membaca teks. Teksnya jika ada 10 soal seperti ini, berarti teksnya itu sama semua. Oleh karena itu, reading comprehension test ini dibagi menjadi 5 section. Jadi ada 5 teks di sini. Jadi satu section, satu teks. 10 soal, ada yang 9 soal. Jadi seperti ini. Jadi dibaca dulu teksnya, baru pilih jawabannya. Begitu juga seterusnya. Teksnya sama, don't worry. Masih sama teksnya. Jadi kalau misalnya peserta sudah baca di awal, rasanya masih ingat, kerjakan pertanyaan selanjutnya sampai selesai bisa. Tapi kalau ragu bisa dibaca lagi, teksnya bisa dibaca. Tapi itu wasting time menurut saya. Jadi terserah tipsnya bagaimana, tapi saya sarankan dibaca dulu semuanya, boleh di scanning atau scanning, karena waktunya 15 menit. Terkadang banyak peserta yang memakan waktu lebih banyak di reading. Jadi gunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Baik, kita anggap sudah selesai sampai reading yang terakhir. Ini kita sudah masuk ke yang section 5, berarti teks yang kelima artinya. Lalu kita lanjut ke feedback. Feedback di sini, ini yang saya katakan tadi wajib. Terima kasih kepada para peserta telah mengikuti tes dengan baik. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, silahkan isi form berikut. Jadi di sini nama dan NIM sudah benar, apabila terjadi kesalahan bukan tanggung jawab panitia. Jadi sekali lagi ketika klik ini, pastikan namanya sudah benar dan juga NIM-nya. Jadi seperti ini. Email, satu lagi juga harus benar. Jadi kalau ejaan emailnya salah, misalnya puskabadraya@gmail.com. Di sini seharusnya puskabadraya, tapi tinggal aja satu huruf. Berarti artinya emailnya tidak terkirim. Akan muncul dari Gmail bahwa alamatnya salah. Jadi itu yang sering jadi kendala ketika memberikan sertifikat. Jadi pastikan lihat baik-baik untuk para peserta apa benar ejaannya. Bahkan ada kadang yang salah di gmail.com-nya, bisa nih gmail.com. Dia benar tapi gmail.com-nya salah. Jadi karena panitia hanya di copy-nya seluruh dari Excel langsung di forward ke Gmail. Jadi kami tidak cross-check satu persatu karena ada 300 peserta lebih yang akan mengikuti tes. Jadi pastikan kepada peserta lebih teliti mengisi data. Jadi nama lengkapnya juga diperhatikan. Jangan sampai ada yang
ada yang menyingkat namanya, misalnya Muhammad Amin, M Amin. Jika memang ingin dibuat M Amin sertifikat, bisa disingkat. Jika ingin panjang, Muhammad Amin juga dibuat. Karena ada peserta yang konfirmasi di akhir, ternyata dia salah namanya ketika sudah dikasih sertifikat. Itu kalau sudah salah, mohon maaf sekali lagi, panitia tidak bertanggung jawab merubah, jadi harus terima. Itu karena yang membuat bukan kami, pesertalah yang menulis di sini namanya yang salah. Jadi kami harapkan kepada peserta sekali lagi lebih teliti, karena ini datanya sangat mudah diisi. Ini tanggal mengikuti tes, sesi yang diambil. Dan juga di sini nanti ada beberapa saran kami minta, feedback dan juga pendapat mengenai e-learning ini bisa diisi sebenar-benarnya. Jadi jangan khawatir, tidak mempengaruhi nilai jika peserta memberikan kritik, tapi itu untuk memperbaiki sistem kami. Tapi kami mohon itu kritik yang membangun. Baik, ini untuk feedback. Jika sudah selesai feedback, apa langkah selanjutnya untuk para peserta? Sudah selesai feedback, peserta dapat melaporkan kepada pengawas melalui WA Group. Bu, Pak, saya sudah selesai mengerjakan tes dan saya sudah selesai mengerjakan feedback. Jadi tidak perlu di screenshot untuk buktinya. Jadi kebanyakan peserta di screenshot. Jadi kami sarankan selaku panitia jangan di screenshot, cukup dilaporkan karena sistem nanti bisa kami cek di sistem siapa saja yang sudah mengisi. Jadi nanti cukup dilaporkan ke pengawas. Jika sudah, nanti pengawas akan cek grade-nya. By the way, kami peserta bisa cek grade, Bu, bisa. Jadi di sini muncul. Jadi kita tadi sudah lihat di sini kita hanya mengerjakan part A, part B, ini strip. Strip artinya adalah ini belum diisi. Belum dikerjakan sama sekali. Jika sudah ini 0, berarti ini tadi salah semua ya. 75% karena 3 dari 4 ini step-step belum dikerjakan. Nah, oleh karena itu muncul di sini empty. Jadi peserta pun bisa memeriksa hasil kerjanya masing-masing dengan cara menu sebelah kiri, ambil grade, langsung muncul seperti ini. Jadi kita bisa juga cek secara pribadi tanpa menunggu dari pengawas melaporkan, oh ini belum dikerjakan. Jadi peserta bisa secara mandiri mencari sendiri. Oh iya, saya belum, ini tinggal diklik. Oh, listening comprehension belum. Oke, sudah selesai submit all tadi. Saya back lagi ke grade. Oh, yang mana lagi belum? Bisa written expression sampai akhirnya muncul nilai akhir di sini. Untuk nilai di sertifikat yang mana, Bu? Jadi kalau nilai di sertifikat yang muncul adalah di sini. 3 itu untuk keseluruhan. Tapi karena di sertifikat ada 3 section, jadi listening comprehension, structure and written expression, jadi ini tidak muncul per masing-masing section, hanya total keseluruhan. Jadi kalau untuk di sertifikat ini dikalkulasikan structure tambah written expression, totalnya itu nilai structure and written expression. Kalau nilai listening bagaimana, Bu? Dikalkulasikan antara listening part A sampai dengan section 2 part B. Lanjut listening comprehension-nya itu nilainya mulai dari section 1 sampai 5. Itu ditotalkan, diakumulasikan, dan jadilah dia nilai yang ada sertifikat. Karena kita internet based test dan tidak dikonversi ke paper based test, nilai terdiri dari 2 digit. Jadi kalau dia PBT, paper based, nilainya ada 3 digit. Kalau kita 2 digit. Ya, kalau sudah 1 digit begini berarti sangat rendah sekali nilainya. Dan saya harap peserta yang mengikuti tes jangan sampai ada yang 1 digit. Jadi itu dia. Untuk e-sertifikat akan diberikan 1 minggu paling lama setelah pelaksanaan tes dan berlaku selama 8 bulan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta selama pelaksanaan tes. Jadi seandainya peserta tesnya sesi 1 sekarang sedang berlangsung tanggal 9, jam 9, mohon maaf, sampai dengan jam 11. Contohnya dia masih ada mengerjakan beberapa, ini listening belum dikerjakan, tapi masih ada waktu karena tes dibatasi sampai 3 jam. Lewat dari 3 jam akan terkunci otomatis. Jika dia sudah mengaksesnya jam 1 siang, artinya tes sudah terkunci dan dia akan hilang. Seperti ini. Sebelumnya dia ada tulisan EPT 02, jika sudah habis waktunya jam 1, ini sudah tidak ada lagi muncul, karena tesnya sudah ditutup. Jadi peserta tidak bisa lagi akses tes tersebut. Jadi untuk itu peserta, jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada pengawas melalui WA Group. Untuk di awal, Google Meet paling lama 30 menit untuk panitia atau pengawas memberikan arahan atau instruksi. Lewat dari itu, bisa dibahas secara live melalui WA.
Okay guys, I think that's all for this explanation. Thank you so much for your understanding and for your cooperation for this test. Jadi semoga bisa dijawab dengan baik dan hasilnya juga bagus. Untuk informasi lagi, tidak ada namanya lulus tidak lulus. Jadi apapun yang muncul itu yang akan kami cetak. Jadi dan itu bisa untuk syarat wisuda. Jadi tidak ada mempengaruhi. Okay guys, thank you so much. See you for the next video. Bye bye.